Akhirnya hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih. Ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu seorang dia ibu sendiri sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah sia-sia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi isinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan, saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi isinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan ini saya tidak minta fee sama sekali, karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fikih itu kan ada adilnya ya. Fikih di satu sisi muni al-hukmu ya juru ma'ilati wujudan kadang. Bahwa hukum itu bergantung alasannya, wujudan kadang. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fikih juga keberatan. Apa wayo ngenteni napa? Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya berat. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak ada. Bagaimanapun poligami itu sah di Sharihul Quran, fangkikum atau balakum minanisa. Masalah selesai. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, yang mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Masalahnya itu terkait dengan seks. Seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina. Zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas. Kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini, ulama itu yang rata-rata khusyuk, ya rata-rata. Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, enggak apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 rukun sudah koton, wa imatatul adha al-tariq sudah koton. Sampai Nabi menghentikan wa fi buti ahadikum sudah koton. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah koton. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ayat di ahadina syahwatahu wa walahu ajr. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala? Nabi menjawab, alai salawatu ahfi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal. Karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Terus yang jenenge nikah itu ahudulil dasar wa ahsanulil farji. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunah Rasul, nikah itu nuruti syahwat. Tapi boleh turunan sing soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak ke inti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan. Karena resmi dawuh Nabi jamba al-qudulil basar wa asanu apa? Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis, oleh berbagai kelompok karena enggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang enggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantak dulu benan nisa walau harus tuh. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik berzina? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi?
Mereka tuh bandit-bandit semua. Artinya cangkem ora iso ngritik zina, tapi iso ngritik nopo? Saya itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami. Saya menerangkan nasib. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi, itu siapa saja. Saya tidak bela Gus Dur. Saya tarik. Apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek? Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islami apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik bersih. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligaminya. Memang banyak enggak adil kita fair, yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi saat salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh, luwes jelas salah, nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta dzalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya, saya punya teman seorang alim yang alim tapi moralis. Kalau alim yang jujur, moralis itu jujur itu benar tidak, cara benar jujur. Nukuban. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada kata-kata kasar orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS dianggap wanita apa? Harapan supaya tidak menaruh perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibahasakan hadis supaya tidak menolak, dan itu perasaan orang Jawa berdalil untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat, mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang, andai kan misalnya yang desa nang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika Nabi, bumi itu sudah ada berkat. Hina la yuqala lidzalim anta. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita ada kekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing wis anti zina. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami malah. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan zina. Amit-amit jadi mantune wong iku di jemaah ini. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut andil maksiat itu lebih parah.